Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Dewa dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ratu Mustika Ayu dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Siti Holifah dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Deni Ramadan dari jurusan Manajemen. Materi kuliah malam ini apa sih? Tentang barang dagang. Pengantar akuntansi kan? Ya, mengantar akuntansi barang Gua dagang. nggak paham banget sih tadi tentang masalah itu. Ya, gue juga sebenarnya kurang paham sih. Nanti kita tanyakan lagi aja sama Pak Denny. Ini seriusan lu kagak paham sama sekali sama materi malam ini? Gue cuma nggak paham di itu di bagian surat jalan barang retur. Kalau lo emang nggak paham semuanya. Gua nggak paham pas bagian ini penerimaan kas dalam barang retur. Kalian ada yang paham nggak proses retur? Sih. Masalahnya, gue sih pengen nanya lagi ke Pak Denny biar lebih paham. Nah, kalau kata gue sih gitu, mending kita nanya bareng-bareng aja ke Pak Denny gimana? Atur jadwal aja. Ya kalau misalkan ada jadwal kita bareng, kalau nggak ada jadwal ya tempatnya kalian aja biar kalian paham. Coba deh di kontak dulu Pak Denny, makanya dikabarin misalnya kapan gitu. Takutnya kita tiba-tiba mendadak gimana? Kita duduk dulu aja di situ. Siapa tahu Pak Denny habis dari kelas. Kita tungguin aja kali ya. Tadi. Kamu nanya. Iya, benar. Pak, ini kita mau nanya Pak. Nanya materi tentang minggu yang lalu. Minggu lalu itu bahas tentang apa ya? Jualan barang, Pak. Jadi ada yang materi yang kita paham tentang jualan barang. Kalau saya itu yang nggak paham tentang penerimaan kas dalam bentuk barang. Pak, tadi saya mau nanya tentang penerimaan kas dalam retu. Itu tuh gimana Pak ya? Untuk penerimaan dalam retu itu ada sebagai dua. Yang pertama adalah customer itu membeli dengan cash. Yang kedua itu customer membeli dengan piutang bersama atau dengan kredit. Jadi untuk yang kredit yang kita menerima kasih tadi itu barang yang kredit itu dimasukkan dalam penerimaan kita. Jadi udah dipotong saat biaya ada yang bayar gagal sama kita. Untuk bagian yang cash itu saat dia melakukan retur barang akan kembali ke barang kita itu untuk yang dikembalikan uangnya itu nominalnya sesuai dengan barang yang diretur. Itu udah ya untuk pembahasan penerimaan barang. Tadi kan mau nanya. Oh iya, gue lupa. Pak, saya kurang paham nih di materi proses retur, Pak. Iya, Pak. Jadi untuk proses retur barang itu ketika customer meretur barangnya ataupun menerima tidak sesuai dengan pesanannya, maka customer itu berhak untuk meretur barangnya kepada penjual atau kepada perusahaan. Maka dari itu ketika customer itu sudah mengembalikan barangnya, dari pihak perusahaan itu mengembalikan uang sesuai dengan nominal retur tersebut. Kalau lu mau nanya apa? Jalan di retur penjualan barang. Untuk proses surat jalan retur barang itu mungkin akan saya jelaskan di hari Jumat karena hari ini saya ada kesibukan, jadi oleh bisa temuin saya di FKIP di hari Jumat di jam 10. Baik, Pak. Nanti saya hubungi Bapak. Oh iya Pak, makasih Pak ya. Ada di jalan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau bimbingan Bimbingan apa? akuntansi penjualan. Bapak, saya sudah mencari materinya. Materinya seperti ini.
Oke, ini untuk materinya tentang perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan dagang ini yang kamu tulis itu tentang perusahaan yang memiliki kegiatan utama membeli barang dagangan dari pemasok dan menjual barang dagangan kepada pelanggan. Untuk penjelasan dalam perusahaan dagang ini udah benar. Dan ini contohnya yang kamu tulis itu tentang toko grosir, toko eceran, dan toko swalayan. Nah, di sini yang kamu tulis tentang kegiatan penjualan, ini akan saya rincikan lagi. Jadi kamu tulis itu tentang analisis penjualan. Dengan yang pertama itu kamu tulis adalah menentukan harga. Jadi dalam kita untuk berjualan itu kita tentuin dulu dalam harganya. Jadi kita yang mau barang yang kita mau jual itu kita harus tahu dulu harganya berapa. Dari harga itu kita harus melebihkan harga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada yang kedua yang kamu tulis tentang pemasaran produk. Jadi dalam kita punya produk itu kita harus mengetahui tentang bagaimana pemasaran dalam produk itu. Jadi untuk mencapai dalam customer itu kita harus tahu dulu tentang pemasaran itu. Kita harus tahu tentang kebutuhan biaya dalam kehidupan orang-orang dewasa. Mungkin rentan harganya 100.000 sampai 200.000 ataupun 300.000. Jadi kita tidak boleh menjual harga lebih dari 300.000 atau 500.000 atau 1 juta. Itu untuk supaya market dalam produk kita itu masuk ke dalam target customer kita. Di sini kamu tulis tentang pemesanan. Untuk pemesanan ini itu setelah kita analisis dari awal sampai target customer kita sudah kita temukan, dan itu akan terjadi pemesanan. Ketika orang sudah memesan kepada kita melakukan pemesanan, di sini kamu tulis juga tentang pencatatan pelanggan. Maka dari itu customer yang udah membeli ke kita itu kita catat. Catat apa aja itu? Catat tentang belinya barangnya apa, harganya berapa, kalau bisa ditulis tentang keuntungannya berapa, dan ada lagi tentang potongan penjualan ataupun diskon. Setelah kita sudah mencatat untuk keperluan customer kita, maka dari itu kita adakan tentang pengiriman barang. Kan di sini kamu tulis tentang pengiriman barang. Jadi kita juga perlu mencatat dalam pengiriman barang ini dari awal sampai di tangan customer supaya kita punya rekapan datanya. Dan di sini kamu juga menulis tentang retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan ini, jadi kita menjual pada customer itu 10 pieces mouse gitu. Misalkan kita menjual dalam 10 pieces mouse. Dalam mouse itu ada 3 pieces yang mengalami kendala ataupun rusak pada barang itu. Maka dari itu customer kita itu komplain kepada kita untuk di retur barangnya. Ketika customer sudah membalikan 3 mouse itu kepada kita, maka dari pihak customer itu akan membayar kepada kita hanya 7 pieces mouse saja. Untuk 3 pieces itu barangnya kembali kepada kita. Dan selanjutnya yang di sini kamu tulis itu tentang penagihan pembayaran. Nah, untuk penagihan pembayaran ini yaitu adalah surat penagihan, yang mana surat itu dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh pemilik usaha kepada pembeli atau mitra bisnisnya. Tujuan yang dibuatnya ini yaitu untuk mengingatkan dan menagih pembeli agar melakukan pembayaran atas pemesanan yang sebelumnya mereka pesan itu. Setelah customer sudah menerima surat tagihan, maka dari customer tersebut akan melakukan pembayaran. Pada sini ada selanjutnya yang kamu tulis ini adalah penerimaan pembayaran. Maka dari itu setelah menerima surat tagihan, customer sudah mulai membayar, dan yang terakhir di sini kamu tulis juga pembuatan laporan. Jadi setelah kita udah dari awal sampai akhir itu kita buat laporannya tuh untuk dari pesanan tersebut. Jadi setiap ada customer memesan itu ada namanya nomor invoice ataupun nomor surat jalan ataupun nomor pemesanan. Maka dari itu dari setiap nomor pemesanan itu kita masukkan dalam laporan kita, dalam laporan penjualan. Oh, baik Pak, saya mengerti dengan penjelasan dari Bapak. Saya juga sudah mengerti dengan analisis retur penjualan. Nah, yang saya kurang mengerti yaitu dari diskon, Pak. Bagaimana cara mendiskon dan perhitungannya di suatu perusahaan tersebut. Oke, karena kamu sudah mengerti untuk di bagian tentang retur penjualan dan analisis yang tadi teori sudah kamu mengerti. Yang kamu belum ketahui itu tentang potongan penjualan atau diskon ya. Untuk transaksi potongan penjualan itu, sini kita contohnya tentang toko Wijaya Berkah. Dalam toko Wijaya Berkah ini membeli 20 karung beras secara kredit sebesar 325.000 dari Arum Grosir. Syarat penjualannya itu adalah 3/15. Maksud dari 3/15 ini artinya dia akan mendapatkan diskon 3%
apabila dia membayar dalam waktu 15 hari ke depan dari tanggal pembelian. Untuk proses perhitungannya yaitu ketika dia sudah membayar pembayaran dengan tepat waktu, maka dari itu potongan perjualannya adalah sama dengan 3% dikali 6.500.000. 6.500.000 ini itu dari 325.000 dikali 20 karena dia membeli 20 karung beras. Nah, untuk hasilnya itu 3% dikali 6.500.000 sama dengan 195.000. Maka untuk penerimaan kasnya yang masuk kepada penjual itu, total penjualannya itu 6.500.000 dipotong dengan potongan penjualan sebesar 195.000, maka kas yang diterima adalah 6.305.000. Untuk sampai sini apakah paham? Oh, baik Pak, saya mengerti tentang penjualan dan diskonnya. Terima kasih ya Pak atas bimbingan Bapak hari ini.